Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhu Tafsir Kalimat Tauhid, penjelasan tafsir kalimat la ilaha illallah. Kita masuk ke halaman 30, matan yang ke-25. Fa innahum yad'una Isa wa Uzairon wal malaikata wal awliya'a yuriduna bidzalika. Sesungguhnya orang-orang musyrik mereka berdoa kepada Isa, kepada Uzair, kepada para malaikat, kepada para wali. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina takhadhu min dunihi, dan orang-orang yang mengambil selain Allah auliya sebagai pelindung, mengambil pelindung selain Allah. Ini adalah kalimat yang mewakili kesyirikan. Kalau kita ganti, dan orang-orang yang telah berbuat syirik, mengambil selain Allah sebagai aulia, mengambil selain Allah sebagai pelindung. Mana abuduhum ya illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengakui di hadapan Nabi dengan mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Kalimat ini kalimat yang mudah untuk dipahami. Tidaklah saya makan nasi kecuali hanya 1 sendok. Makan nasi tidak? Makan nasi meskipun 1 sendok. Tidaklah kami menyembah Allah melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Berarti menyembah. Tidaklah kami menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Berarti menyembah. Ya. Kemudian Allah ceritakan lagi dalam surat yang lainnya. Surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah. Ini lebih jelas lagi. Wa ya'buduna min dunillah, orang-orang yang menyembah selain Allah. Apa namanya? Musyrik. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Menyembah yang tidak bisa mendatangkan bahaya, menyembah yang tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna, orang-orang musyrik mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka ini adalah memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya. Penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, al-musyrikuna al-awwaluna yuriduna mimman ya'budunahum ma'allahi tawassato lahum faqat. Ya. Orang-orang musyrik dahulu mereka menghendaki, mereka memaksudkan bahwa orang yang menyembah mereka, menyembah selain Allah hanya sebatas perantara saja. Dijadikan perantara. Itulah. Dan ini tetap dikatakan musyrik. Siapa yang mengatakan musyrik? Bukan penulis kitab ini, bukan pensyarah kitab ini. Yang mengatakan musyrik Allah sendiri, yaitu dengan kalimat yang sangat terang, sangat jelas, seterang matahari di siang bolong. Ya'buduna min dunillah, menyembah selain Allah. Kemudian dalam surat Az-Zumar, walladzina takhadhu min duni auliya. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa mereka adalah orang musyrik, meskipun menjadikan orang-orang soleh sebagai at-tawassato, sebagai perantara. Ya. La yaquluna innahum yahlukuna wa yarzukuna. Mereka tidak pernah mengatakan dan mengakui orang-orang soleh tersebut mampu menciptakan, mampu memberi rezeki. Tidak. Mereka juga tahu. Wa inna ma yaquluna inna haula'i syufa'a lana indallah. Yang mereka yakini, yang mereka lakukan, yaitu meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah mati
mereka meyakini merekalah pemberi syafaat di sisi Allah. Ya, yaquluna inna hada ta'dimun lillah. Bahkan di antara mereka mengatakan, kami meminta syafaat kepada orang soleh, ini bentuk cara mengagungkan Allah. Kalau langsung rasanya saya tidak pantas. Supaya pantas, supaya layak, supaya dinilai itu perbuatan yang mulia, yang agung, makanya saya melalui perantara. Nah, sangkaan yang seperti ini jelas salah. Ya. Allah tidak butuh kepada perantara. Ya, kalau meminta syafaat langsung saja kepada Allah. Kalau ingin mendekatkan diri tidak perlu perantara. Ya. Inilah kerancuan atau subhat yang ada di dalam otak, yang ada di dalam pikiran orang-orang musyrik. Ya. Dan kita setelah mempelajari hal ini, tentunya yakin, ya, seyakin-yakinnya bahwa kesyirikan mereka itu bisa dikatakan syirik, ya, karena kita mendapatkan informasi yang jelas dari Al-Quranul Karim, dari surat Az-Zumar ayat yang ketiga, dari surat Yunus ayat 18. Maka sebagai seorang muslim, ketika sudah sadar ini adalah perbuatan syirik, maka kita hendaknya dan wajib untuk tidak mengikuti orang-orang musyrik, tidak mengikuti cara-cara orang musyrik. Tinggalkan perbuatan mereka. Mari kita sama-sama menjadi muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya, muslim yang melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilallah. Ya. Kemudian selanjutnya matan yang ke-26. Faida ta'ammalta hada ta'ammulan jayyidan wa arafta anna al-kuffara yashhaduna Allah bi tauhidir rububiyyati wa huwa, ya, tafarruduhu bil khalqi wa rizqi wa tadbiri wa hum yunakhuna Isa wal malaikata wal awliya'a yaqsuruna annahum yuqarribuhum ila Allahi zulfa wa yasfa'una lahum indahu wa arabta anna minal kuffar khususan an-nasara minhum man ya'budullaha al-laila wan nahara wa yazhadu fid dunya wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha mu'tajilan fi sawma'ati anin nas. Ya. Apabila engkau merenungkan dengan perenungan yang baik, ya, setelah kita mengetahui apa yang disampaikan oleh penulis, kita merenungkan, oh iya, kita sudah tahu, ya, kesyirikan itu seperti apa. Dan engkau tahu orang-orang kafir itu ternyata mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa Allah dialah satu-satunya yang bisa mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Ya. Dan mereka orang-orang musyrik meminta tolong kepada Isa, kepada malaikat, kepada para wali. Ya. Meminta tolongnya bukan meminta tolong masalah penciptaan, masalah rezeki, bukan. Yang mereka minta adalah agar orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Agar orang-orang soleh tersebut yasfa'una lahum indahu, memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ya. Dan engkau pun tahu bahwasanya di antara orang-orang kafir, khususnya orang-orang Nasrani, sebagian dari mereka ada yang menyembah Allah di siang hari dan malam hari. Mereka menjauhi perkara-perkara duniawi. Mereka sederhana hidupnya. Mereka bersedekah dengan apa yang mereka miliki. Mereka mengasingkan diri di menara-menara yang tinggi, jauh dari keramaian. Ya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Al-Fauzan, ar-ruhbanu minan nasara yata'abbaduna laila wan nahara wa yabkuna. Ya. Kerahiban yang ada pada orang-orang Nasrani, ya, mereka rajin beribadah di malam dan siang hari. Mereka meratapi, menangisi Nabi Isa yang disangka oleh mereka telah disalib. Akan tetapi mereka mengatakan Al-Masihu ibnullah, Isa itu adalah putra Allah.
Atau ia mengatakan innallaha wal al-masihu ibnu Maryam. Allah itu adalah Isa putra Maryam. Aw salisu salasatin, atau satu di antara salah satu dari tiga. Wahum yabkuna wa yata'abbaduna. Ya, mereka menangisi, menyangka Yesus telah disalib dan mereka menyembahnya. Wala yanfa'um hadza, maka ibadah mereka, sedekah mereka itu tidak bermanfaat. Mengapa? Li'annahum ma akhlasul ibadata lillah, karena tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Pamisluhum ubadul kuburi al-yaum, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah kubur di zaman sekarang, tidak mengikhlaskan. Ya. Yaitu meminta syafaat kepada orang soleh yang telah mati. Menjadikan orang soleh yang telah mati sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kesyirikan penyembah kubur di zaman sekarang sama-sama syirik, sebagaimana syirik yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah putra Allah, atau mengatakan Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Kemudian selanjutnya kita masuk ke matan yang ke-27. Ya. Ya, insya Allah nanti kita akan sambung ya pada sesi berikutnya. Sesi berikutnya yaitu matan ke-27. Ya, mudah-mudahan ini mampu menambah kejelasan tentang hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang penyembah kubur. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dan kesyirikan mereka melululantahkan, menghilangkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan, sedekah yang mereka keluarkan, sama sekali tidak bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.